Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Megawati Haris dari Prodi Pendidikan Geografi kelas A. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang pengenalan alat teodolit. Teodolit merupakan salah satu alat ukur tanah yang digunakan untuk menentukan tinggi tanah dari sudut tegak dan dari sudut bagian-bagian teodolit. Ada klem Liebeck atau plat dasar alat. Plat dasar alat berfungsi sebagai penyangga keseluruhan alat. Yang kedua ada skrup ABC atau skrup 3. Skrup ABC ini berfungsi untuk pengatur kedataran pesawat alat teodolit. Yang ketiga ada skrup pengunci horizontal. Skrup pengunci horizontal berfungsi sebagai pengunci gerak halus secara horizontal. Selanjutnya ada skrup gerak horizontal sebagai penggerak secara horizontal. Di total station juga ada display. Display berfungsi untuk melihat hasil pengukuran berupa sudut, jarak, dan koordinat. Selain display, juga ada nivoo tabung. Nivoo tabung berfungsi untuk mengetahui apakah alat yang kita pasang ini sudah berada pada posisi yang datar atau belum. Nah, nivoo tabung fungsinya sama dengan nivoo kotak. Selanjutnya ada skrup pengunci teropong. Sesuai dengan namanya, tentu saja berfungsi untuk pengunci teropong. Selain itu juga ada skrup penggerak halus teropong. Berfungsi untuk menggerakkan secara halus teropong ke arah atas dan bawah atau horizontal. Di total station ada juga teropong. Nah, di teropong ini terdapat dua buah lensa, yaitu lensa okuler dengan lensa objek. Selanjutnya ada skrup lensa okuler, berfungsi untuk memperjelas benang diafragma. Selanjutnya ada skrup lensa objektif. Skrup lensa objektif berfungsi untuk memperjelas objek yang akan dibidik. Dan yang terakhir ada visir. Visir digunakan sebagai alat pembantu bidikan kasar untuk mempercepat bidikan suatu objek. Sekarang kita masuk ke bagian tripod. Tripod juga terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama ada bidang level. Bidang level berfungsi untuk menyimpang alat ukur. Yang kedua ada skrup pengunci. Sama halnya dengan skrup pengunci di total station, skrup pengunci di tripod juga berfungsi untuk mengunci alat agar alat tidak jatuh. Yang ketiga ada tali pembawa. Tali pembawa berfungsi untuk memudahkan kita membawa alat kemana saja. Selanjutnya ada skrup penyetel. Skrup penyetel berfungsi untuk mengatur ketinggian alat agar kita mudah dalam mengamati untuk membidik suatu objek yang tidak perlu berjongkok. Terus yang terakhir ada kaki statif. Kaki statif berfungsi untuk menancapkan tripod ke tanah. Cara penggunaan teodolit. Pertama, tetapkan titik-titik yang akan diukur. Sebut saja ini titik A. Dari titik A kita akan mengukur ke titik B. Buatlah
dengan memberi tanda yang sama seperti dengan titik A. Nah, ini dia titik B. Selanjutnya, pasang dan stabilkan tripod. Lalu, pasang alat teodolit di atas tripod. Lakukan penguncian pada mounting tripod agar teodolit terkunci. Paskan teodolit dengan titik A menggunakan teropong. Dan gunakan unting-unting atau bandul untuk melihat apakah teodolit sudah sejajar atau lurus dengan titik A. Lihat, paskan unting-untingnya dengan titik A. Jika sudah pas, berarti teodolit sudah lurus dengan titik A. Selanjutnya, pusatkan gelombang di kotak di tengah. Hasilnya akan seperti ini jika kita memfokuskan gelombang di kotak. Dia akan berada di tengah. Begitu pula dengan nivoo tabung. Pusatkan gelombangnya ke arah tengah. Setelah itu, mencari horizontal 0. Putar bagian atas teodolit sampai ketemu 0, lalu kunci. Lalu set derajat menit detik sampai menunjukkan angka 00 derajat 00 detik dan 00 menit. Kemudian set utara, putar teodolit sampai para kompas berada di tengah. Nah, seperti itu terlihat panah kompas telah berada di tengah. Jadi telah berada di utara. Kemudian bagian terakhir sebelum melakukan bidikan atau tembakan yaitu mengukur jarak A ke B dengan menggunakan meteran. Kemudian lakukan penembakan sudut ordinari dari titik A ke B. Lalu putar lensa 180 derajat untuk bisa mendapatkan
pembacaan sudut ekstraordinari. Nah, itulah cara penggunaan alat teodolit. Selanjutnya kita masuk ke cara pengolahan data. Untuk menentukan jarak datar, kita menggunakan rumus jarak datar sama dengan benang atas dikurang benang bawah dikurang 100 dikali sin sudut vertikal pangkat 2. Nah, sudut vertikal merupakan sudut teropong yang awalnya 90 derajat. Dia akan mengukur jarak dari atas maupun dari bawah. Sudut vertikal awalnya adalah 90 derajat, 0 menit, 0 detik. Untuk mengukur jarak miring, kita menggunakan rumus jarak miring sama dengan benang atas dikurang benang bawah dikurang 100 dikali sin sudut vertikal. Sedangkan untuk menentukan beda tinggi dari tempat berdiri alat atau BM1 ke terumbu ukur titik selanjutnya, kita menggunakan rumus delta H atau elevasi titik berikutnya sama dengan tangan 90 dikurang sudut vertikal dikali jarak datar ditambah tinggi alat ditambah dengan tinggi target. Selanjutnya yaitu rumus untuk menentukan koordinat jarak selanjutnya yang sebelumnya telah kita ketahui jarak datar titik tersebut maupun elevasi titik tersebut. Yang pertama, untuk mengetahui koordinat X pada titik selanjutnya, kita menggunakan rumus X sama dengan sin azimut atau putaran sudut alat ke backside menuju titik selanjutnya dikali jarak datar ditambah XBM berdiri alat atau nilai X pada tempat berdiri alat atau BM1. Yang kedua yaitu untuk mengetahui koordinat Y, kita menggunakan rumus Y sama dengan cos azimut dikali jarak datar dikali YBM atau koordinat Y berdiri. Ya, itulah sedikit yang bisa saya paparkan mengenai pengenalan alat teodolit. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.